Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Taqratus Sadidah yang dikarang atau disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, masih di masalah hal yang membatalkan tayamum. Dan dikatakan ada beberapa masail fit tayamum, beberapa masalah di tayamum. Yang pertama, mata yajibu qada'us shalah 'alal mutayammim. Kapan waktunya menggodok salat bagi orang yang bertayamum? Ada kurang lebih 8 hal bagi orang yang bertayamum wajib menggodoknya. Apa saja? Yang pertama, al-'asi bisafarihi walau fi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma'. Orang yang safar tapi maksiat. Maksud safarnya itu bermaksiat, untuk berbuat fasik atau untuk menjual khamr atau untuk bermaksiat yang lain. Jadi safarnya, bepergiannya dengan kemaksiatan, untuk melakukan kemaksiatan. Walaupun dia bertayamum di tempat yang memang tidak ada air secara umumnya, yang mestinya tidak wajib qadha, tapi karena dia safarnya, maksud tujuan safar itu maksiat, maka tidak ada rukhsah bagi dia, tetap wajib mengqadha salatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-faqitu lil ma'i fil mahal alladhi yaghlibu fihi wujudil ma' hadaran kana aw safaran. Orang yang tidak ada air di tempat yang biasanya ada air. Umumnya ada air dalam setahun itu, dalam tahun-tahun itu ada air, cuman tiba-tiba airnya hilang atau kemarau mendadak atau mungkin surut atau hilang. Hadaran kana au safaran, baik di hadar dalam arti di kotanya dia atau di tempatnya dia atau di dalam perjalanan atau bepergian. Misalkan di hutan atau gunung tertentu yang di situ ada danau biasanya, tahu-tahu danau ini hilang. Entah mungkin karena gempa atau apa, tahu-tahu danau itu hilang. Yang biasanya ada danau di sini. Maka wajib dia qadha salatnya setelah bertayamum di situ. Nanti setelah mendapatkan air, dia wajib untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga, an-nasi lil ma'i fi rahlihi. Lupa adanya air di rahlihi, ini bisa diartikan rumahnya, bisa diartikan juga kendaraan yang tempat dia jalan. Nah, atau barang-barang bawaannya dia. Dia lupa, kalau di barang bawaannya dia ini ada air lebih. Misalkan kita mendaki gunung atau apa, yang di gunung yang tidak ada air, dia membawa air lebih sebetulnya dari kebutuhan. Tapi lupa. Maka dia wajib qadha. Ya. Jadi lupa terus dia tayamum, padahal dia punya air di ranselnya dia atau carriernya dia ada air yang lebih dari kebutuhan selama perjalanan tersebut dan bisa dipakai untuk wudhu dan tidak digunakan untuk minum karena sudah ada lebihannya, maka wajib dia mengqadha'i setelah ingat ternyata dia bawa air. Yang keempat, afdhalul lil ma'i fi rahlihi. Kilangan. Dia bawa air, cukup air ini untuk makan, minum dan untuk wudhu juga berlebih, ternyata hilang air itu di barang bawaannya dia, di kendaraannya dia, maka wajib qadha juga. Setelah dia bertayamum, maka sholatnya wajib qadha setelah dapat air di kemudian hari atau di tempat lain yang ada air. Kemudian yang kelima, al-mutayammim li syiddatil barad. Tayamum karena sangat dingin cuacanya dan airnya, tapi ini berlakunya mungkin di daerah-daerah yang dinginnya itu bisa minus, atau di daerah-daerah seperti di Eropa atau di Turki, malahan kalau musim-musim dingin itu bisa sampai minus, bahkan bisa bersalju dan airnya ada lapisan es. Kalau dia tidak ada alat untuk memanaskan air tersebut, mungkin listrik atau apapun, atau mungkin dengan dimasak tidak memungkinkan, maka wajib tayamum dalam hal ini. Karena pakai air dingin tersebut akan membahayakan, maka wajib tayamum. Tapi
nantinya qadha sholatnya. Ya. Tapi kalau kayak di Malang gini nih sebetulnya ya tidak dingin-dingin benar ya. Meskipun beberapa hari ini dingin di Malang, kalau dingin-dinginnya itu tidak sampai membahayakan airnya. Apalagi kalau di Malang, kalau misalnya kita kesulitan memakai air dingin tersebut, kita bisa masak airnya. Kemudian kita wudhu pakai air yang hangat. Ya, atau mungkin kita punya pemanas baik listrik maupun gas bisa dipakai dan sah hukumnya berwudhu memakai air yang dipanaskan oleh pemanas baik manual dengan kompor ataupun sudah elektrik ataupun dengan gas, dan tidak wajib qadha dalam hal itu dan sah wudhunya. Kemudian yang keenam, al-mutayammimu li ajli satir fi a'dha'i tayammum. Orang yang bertayamum dengan adanya perban atau adanya plester lukanya di anggota tayamumnya. Anggota tayamum itu sama antara tayamum untuk wudhu atau tayamum untuk mandi, itu sama, yaitu di wajah dan kedua tangan. Nah, kalau ada benda yang menutupi anggota tayamum tersebut seperti perban, plester, atau mungkin gips di tangan atau di wajahnya dia, dalam arti di sini adalah anggota tayamum, maka wajib mengqadha'i sholatnya nanti setelah sembuh. Wudhu normal dan dia wajib qadha. Itu secara mu'tamad, walaupun memang ada pendapat-pendapat lain dalam masalah ini, tapi ini mu'tamad yang kita bahas. Kemudian yang ketujuh, al-mutayammimu li ajli satir fi ghairi a'dha'i tayammum ma'a wad'ihi ala hadathin au kaunihi zaidan ala qadril istimsak. Yang ketujuh sama, tapi bedanya bukan di anggota tayamum. Ada satir atau perban atau alat penutup luka, benda penutup luka apalah namanya, fi ghairi a'dha'i tayammum, di tempat yang bukan di wajah dan tangan. Berarti bukan di anggota tayamum. Ma'a wad'ihi ala hadatsin, tapi menaruh, nempelkannya di kulit yang tidak luka tersebut itu dalam keadaan tidak suci dari hadas. Ya, nempelkannya itu tidak punya wudhu. Ya, nempelkannya dalam keadaan tidak punya wudhu, dan nempelkannya di kulit yang di kulit kaki atau mungkin yang apa namanya rambut atau apa kepala mungkin ya, di tempat yang kulit yang normal untuk merekatnya. Ya. Au kauni zaidan ala qadri istimsak, atau di perbannya itu sampai muter, dalam arti mengambil juga kulit-kulit yang masih normal dan boleh kena air, itu ditutupi juga dengan ikatan tersebut. Jadi ikatan itu melebihi lukanya. Ikatan dan perban melebihi lukanya. Ini wajib tayamum nantinya. Jadi kalau kita ada luka dan kita tutupinya itu melebihi batas lukanya, itu boleh kalau misalkan menutupi hanya tempat kulit yang normal sebatas untuk menempelkan perban itu, maka hukumnya sah dan dia tidak wajib qadha kalau itu. Tapi kalau misalkan naruhnya ini dalam keadaan tidak suci dari hadas kecil atau besar, maka wajib qadha. Tapi kalau menaruhnya ini dalam keadaan suci sekalipun, tapi nempelkannya melebihi batas istimsak ini, melebihi batas perkat ini yang normal, dalam arti melebar sampai ke kulit yang normal itu ditutupi semuanya pakai perban atau plester, maka juga wajib untuk qadha sholatnya setelah sembuh. Nah, kemudian yang terakhir, al-mutayammimu alladhi alaihi najasatun ghairu ma'fuwin anha wa qad ajaza an izalatiha li faqdil ma'. Yang terakhir, kalau orang ini bertayamum dan dia ada najis yang tidak ma'fu, najisnya tidak ma'fu, dan tidak mampu menghilangkan najis ini karena tidak ada air, maka dia sholat sama aja, sebetulnya sholatnya juga wajib qadha kalau itu. Jadi misalkan dia kencing di hutan, kemudian ada air kencingnya ini yang nyiprat ke kakinya, sedangkan tidak ada air untuk membersihkan kencing di kakinya tersebut, maka dia wajib untuk qadha dan nantinya setelah mendapatkan air. Ya, untuk membersihkan lukanya,
untuk membersihkan najisnya, kemudian dia menggodoi wudhu dan sholatnya. Jadi yang 8 tadi adalah kalau kita tayamum sedangkan di tubuh kita ada najis yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air, maka kita tetap tayamum dan kita tetap sholat, tapi sholatnya tersebut wajib qadha. Ya, setelah membersihkan najisnya dan kemudian wudhu pakai air normal, maka wajib menggodok sholatnya tadi. Ini sebagian masalah tentang yang wajib qadha bagi orang yang bertayamum, yang nanti akan datang insya Allah pembahasan tentang yang tidak wajib sebaliknya, yang tidak wajib menggodok bagi yang bertayamum apa saja. Nah, dan juga yang beberapa permasalahan, ada 5 permasalahan insya Allah. Ada 5 permasalahan tentang masalah bab tayamum ini. Muka-muka bermanfaat bagi kita fiddin wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah billahi faqina fi wa man asafuna salihun sanawad ba'al bisawab. Hadatsana bil Fatihah.